Halo warga intelektual sekalian, ternyata MBG atau makan siang bergizi gratis telah gagal di Indonesia. Kenapa saya mengatakan gagal? Karena menurut data ya, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, mana saya yang bikin datanya. Kurang lebih 5.000 kasus keracunan MBG di Indonesia. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di negara lain MBG berhasil, tapi di negara kita nggak berhasil? Kita ambil contoh misalnya seperti di Jepang misalnya. Di Jepang itu MBG berhasil. Di India misalnya, MBG berhasil. Kemudian di Brazil misalnya, MBG juga berhasil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di negara lain berhasil, tapi di negara kita nggak berhasil? Kenapa banyak masalah di Indonesia? Apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Kemudian ya, apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia sebelum diberlakukan yang namanya MBG? Apa? Ada satu hal yang perlu dibenahi sebelum ya diberlakukan yang namanya MBG, dan ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Sehingga apa? Sehingga MBG bisa berhasil. Ini berdasarkan analisis saya pribadi ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, lebih baik duit daripada MBG ini dikasih ke orang tua murid ya. Misalnya nih per bulan ya, dihitunglah misalnya per hari ya biaya makan misalnya 8.000 sampai 10.000 misalnya per porsi ya. Dikasih per bulan misalnya ya, dikasih duit sekitar ya katakanlah 200 sampai 300.000 gitu ya, khusus buat makanan si anak. Menurut saya itu jauh lebih efisien ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi gini guys ya, bagi pemuja-pemuji daripada Pak Prabowo, jangan berpikir saya mengkritik Pak Prabowo itu karena benci ya, bukan. Saya mengkritik Pak Prabowo itu karena saya sayang guys. Karena gini guys ya, Pak Prabowo itu tidak selamanya salah, tidak selamanya benar. Jadi kita tidak boleh fanatik berlebihan gitu. Karena warga Konoha itu atau netizen Konoha itu fanatik berlebihan. Kalau sayang sama Pak Prabowo, kalau suka sama Prabowo, walaupun kebijakannya gagal, mereka akan mengatakan, oh kamu pendukung Anies ya? Oh kamu ada abah ya? To the point aja, lu pengen menjadikan Anies presiden kan? Jadi setiap mengkritik Pak Prabowo itu selalu berpikiran negatif bahwa kamu tuh anak abah gitu. Jadi kebalik-balik ya kalau saya perhatikan. Kalau kita kritik Anies, maka kita akan disebut dengan pro Pak Prabowo. Padahal zaman dulu Pak Prabowo dengan Pak Anies itu rangkul-rangkulan kok. Yang menjadikan Pak Anies dulu bukan presiden ya, gubernur itu ya Pak Prabowo. Ada kok itu jejak digitalnya. Mereka dulu rangkul-rangkulan, mesra-mesraan gitu. Ya, ketika mereka sekarang agak berjarak, terus kita ikut-ikutan berjarak gitu. Jangan seperti itu dong, nggak boleh. Saya tidak berpihak pada Anies ya. Saya nggak peduli dengan Anies ya. Ketiga-tiganya calon presiden kemarin itu nggak ada yang saya pilih. Karena apa? Karena ketiga-tiganya nggak kompeten ya. Mau Anies kayak, mau Prabowo kayak, mau ya Pak Ganjar kayak nggak ada yang kompeten ya. Jadi saya tidak berpihak pada calon tertentu ya. Tapi gini guys, saya tidak mengkritik Pak Prabowo itu terus-terusan, enggak. Ada sisi baik daripada Pak Prabowo ya. Saya mendukung kebijakan Pak Prabowo yang lain misalnya seperti hilirisasi ya, kemudian fokus pada yang namanya pangan dan lain sebagainya. Saya sangat setuju ya kebijakan Pak Prabowo. Tapi untuk masalah MBG, saya harus kritik keras ya kebijakan ini. Karena apa? Karena saya juga bayar pajak ya. Kemudian yang paling penting atau yang paling mengejutkan lagi adalah apa yang paling penting daripada makan siang gizi gratis? Ada satu yang lebih penting. Apa itu? Ada satu yang lebih penting daripada MBG yang perlu dibenahi oleh Pak Prabowo menurut saya pribadi. Sangat-sangat penting. Ini jauh lebih penting daripada MBG. Apa itu? Kejujuran. Ya. Jadi saya harus akui bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang dalam kejujuran. Kenapa MBG ini tidak berhasil? Kenapa di negara lain berhasil gitu, tapi di Indonesia nggak berhasil gitu? Ya,
Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena kejujuran daripada si tukang masaknya, ya. Kemudian ya yang ngambil proyeknya misalnya, ya. Kemudian DPR juga katanya ikut campur ya untuk masalah MBG ini dan sebagainya. Jadi ini yang jadi permasalahan kalau saya perhatikan. Sudah tahu bahwa DPR itu salah satu instansi paling korup di Indonesia, tapi mereka juga mengurusi yang namanya MBG. Kenapa mereka capek-capek ngurusin MBG? Ya karena ada duitnya dong. Ya, jujur aja, terus terang aja. Kenapa MBG ini tidak berhasil? Ya karena yang pelaksananya itu nggak ada kejujuran. Kenapa anak-anak bisa keracunan? Diduga karena apa? Karena makanan yang sudah basi. Kemudian makanan yang sudah kadaluarsa. Kenapa mereka beli makanan yang kadaluarsa? Untuk menekan kos, untuk menekan dana, biar mereka punya untung yang banyak. Jadi mereka tidak ada yang namanya kejujuran. Harusnya yang melaksanakan MBG ini, yang masak MBG ini adalah orang-orang yang jujur ya. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka itu adalah memasak gitu ya. Karena itu sebuah pengabdian ya. Untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia. Harus seperti itu pola pikirnya, harus panjang gitu, harus luas. Bukan mementingkan yang namanya kepentingan pribadi. Dan ini juga sudah saya prediksi ini ketika Pak Prabowo mengatakan MBG, MBG. Saya sudah prediksi, kayaknya nggak bakal berhasil deh. Karena apa? Karena kejujuran orang Indonesia itu sangat susah ya. Sangat-sangat susah kejujurannya. Ada banyak ya warga Indonesia itu yang tidak jujur ya. Ya, belak-belakan aja saya ngomong. Ada banyak kok. Kalau kita jujur itu, maka kita akan menjadi negara maju, guys. Salah satu syarat yang paling mutlak untuk menjadi negara maju itu adalah kejujuran. Nggak ada satupun negara maju di ini kalau ya mereka tidak jujur. Rata-rata negara maju itu adalah negara jujur. Kita ambil contoh misalnya seperti Jepang misalnya. Salah satu negara yang paling jujur di dunia dan negara maju juga. Kenapa Jepang itu berhasil menyajikan yang namanya MBG? Kenapa? Ya karena Jepang itu jujur. Mereka bisa dipercaya, rakyatnya bisa dipercaya, pemerintahnya bisa dipercaya. Lah, di Konoha, pemerintahnya nggak bisa dipercaya, ya, pejabatnya nggak bisa dipercaya, kemudian masyarakat juga nggak bisa dipercaya seperti lingkaran setan. Dan tidak bisa ya diperbaiki. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo memperbaiki mental orang Indonesia dulu deh ya, kejujuran dulu ya. Bagaimana cara memperbaiki kejujuran di Indonesia? Saya ada ide out of the box. Apa itu? Saya akan memberikan hadiah 100 juta per desa kalau ada orang yang jujur ya. Jadi seluruh desa Indonesia itu saya memberikan hadiah per desa itu 100 juta. Kalau ada satu orang saja yang sangat jujur di desa tersebut, maka saya akan kasih 100 juta. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya nih ada orang yang misalnya nih berbohong gitu ya, maka kita akan langsung tegas ya, nggak boleh berbohong. Dan kita tahu alasannya gitu. Kalau misalnya nih saya berbohong, saya harus tahu alasannya kenapa berbohong itu nggak boleh. Kita ambil contoh misalnya seperti di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah kan sering terjadi yang namanya contek mencontek ya, nggak jujur gitu ya. Kemudian gurunya maksa harus nilainya perfect semua gitu. Maka banyak anak murid itu yang kalau lagi ujian itu menggunakan HP ya, ngumpetin kunci jawaban dan lain sebagainya ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka perfect karena dipaksa gitu. Sebenarnya simpel aja. Guru-guru di Indonesia itu ya harus diutamakan mengajarkan yang namanya kejujuran. Bila perlu harus ada kurikulum yang bernama kejujuran di sekolah atau kurikulum anti korupsi. Itu yang paling utama. Itu dulu dibenahi ya. Makanya saya katakan ya, untuk memperbaiki Indonesia itu harus fokus pada yang namanya karakter. Fokus yang namanya pendidikan. Bila penting ada kurikulum kejujuran. Itu lebih penting daripada MBG sialan itu. Orang Indonesia itu nggak kekurangan makanan guys, enggak. Bahkan orang Indonesia sering membuang makanan menurut data kok. Yang jadi permasalahan orang Indonesia itu kenapa banyak stunting gitu ya. Apa alasannya? Ya karena makanan-makanan yang dikonsumsi itu adalah
makan makanan junk food, makan makanan sampah, banyak makan gorengan, bala-bala, ya makan bakso, mie ayam, apalah segala macam, makan makanan junk food. Itu yang jadi permasalahan, ya. Itu fokusnya. Itu soalnya guys, bukan masalah MBG ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan India misalnya. Ya walaupun India itu sering diejek oleh warga Konoha, tapi masalah kejujuran mereka lebih jujur tahu daripada orang Indonesia. Bahkan mereka nggak mau yang namanya minta-minta. Orang India itu nggak mau minta-minta. Jarang ya peminta-minta di sana. Ya lebih banyak di Konoha daripada di India. Karena apa? Karena mereka punya mental ya. Mental anti peminta-minta. Dan di India itu kalau ada murid yang mencontek, maka akan dipenjara guys. Itu artinya orang India itu sudah terbiasa jujur ya. Walaupun nggak semuanya ya. Bagaimana dengan Brazil? Brazil itu mayoritas Kristen ya. Apakah ada hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Brazil itu berpikir ya kalau misalnya mereka masak MBG misalnya ya. Mereka ditugaskan untuk memasak makanan, belanja dan sebagainya ya, mengurusi yang namanya makan siang gratis misalnya. Maka mereka menganggap ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Orang Kristen kan rata-rata seperti itu ya. Nggak semuanya tapi ya, rata-rata seperti itu kok. Maka mereka amanah gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen semua jujur ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi buktinya tuh Brazil berhasil kok. Karena mayoritas Kristen terbesar di dunia itu salah satunya di Brazil, guys. Di Brazil, ya. Makanya MBG di Brazil itu berhasil. Kuncinya apa? Kejujuran. India kenapa bisa berhasil MBG? Kejujuran. Jepang kenapa kejujuran? Brazil juga seperti itu. Bagaimana dengan Konoha? Kejujuran warga Konoha itu dipertanyakan. Ya, terutama yang menyajikan makanan-makanan yang basi, yang kadaluarsa dan sebagainya sehingga keracunan, mereka nggak peduli itu, nggak peduli. Yang penting untung gitu, untung banyak gitu. Makanya ya saya katakan lebih baik duitnya itu dikasih ke orang tua siswa gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang nggak beliin makanan bergizi sama anaknya, ya kalau misalnya duitnya itu dipakai untuk bayar bank emok misalnya atau bank apa gitu, ya orang tuanya harus dikasih hukuman yang sangat berat. Jadi harus ditindak tegas juga ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kita itu adalah masyarakat yang susah untuk jujur. Sangat susah. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin antara sahabat yang tervideo bisa tulis di komentar ya, kenapa bangsa kita itu susah dalam hal kejujuran. Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh agama gitu? Dugaan saya ya, dugaan ini cuma dugaan saya. Bisa aja dipengaruhi oleh agama. Karena Pak, karena pemuka agama jarang mengajarkan kejujuran di Konoha. Saya melihat pemuka agama di Konoha itu sangat jarang mengajarkan yang namanya kejujuran. Bahkan kementerian paling korup di Konoha itu adalah Kementerian Agama. Ya, bayangkan. Kementerian Agama yang kita harapkan untuk mengajarkan kejujuran tapi malah nyolong duit tuh. Kementerian Agama nomor 2 paling korup di Indonesia. Kalau mau bantah pakai data ya. Jangan pakai omongan besar gitu ya. Harus pakai data dong ya. Bayangkan ya, pejabat di Konoha itu yang beragama Muslim sudah disumpah pakai Quran, tapi Qurannya dikorupsi guys, bayangkan. Separah itu korupsi yang ada di Konoha. Jadi sampai kiamat pun jangan berharap kita menjadi negara maju kalau kita tidak jujur. Investor juga takut guys kalau ya datang ke Konoha. Kenapa mereka takut? Ya karena takut duitnya ditilep. Ya, takut ada pungutan ini, pungutan itu. Ya, orang yang sering ya mengadakan yang namanya pungutan-pungutan itu adalah orang yang tidak jujur, guys. Kalau mereka jujur, mereka akan takut untuk melakukan pungutan ini, pungutan itu. Ya, jadi salah satu alasan kenapa Konoha itu tidak maju itu karena pemuka agama jarang mengajarkan kejujuran. Ya, bahkan MUI tidak pernah berani. Ya. Saya menantang MUI ya. Saya menantang MUI untuk bikin fatwa anti korupsi. Beranikah? Enggak berani. Potong ya. Potong kuku saya kalau berani. Potong rambut saya kalau berani. Enggak bakal berani guys.
Jadi segitu bobroknya ya masalah kejujuran yang ada di Konoha, guys. Bahkan menteri-menteri Pak Prabowo juga banyak itu yang nggak jujur. Ya, seperti Pak Ebenezer ya kan, Pak Noel baru juga menjabat udah korupsi tuh. Ya, kampret itu memang. Baru juga menjabat udah korupsi. Dia yang sedang gencar-gencarnya teriak anti korupsi malah dia yang korupsi, kan ngaco itu namanya. Aduh. Kemudian saya melihat Pak Prabowo ini sangat cinta dengan kebijakannya. Jadi Pak Prabowo itu, mohon maaf ya, ada agak sedikit ngotot ya. Kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan, saya pengen MBG, maka dia tidak mau gitu merubah kebijakannya, walaupun kebijakannya gagal gitu. Menurut saya pribadi, MBG ini gagal total. Ya, kita benahi dulu ya, sistemnya kita benahi, rakyatnya kita benahi ya. Kita benahi dulu mental masyarakat kita. Ya, harus diajarkan ke masyarakat. Kalau lu nggak jujur, maka ini akan terjadi bla 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 bla. Ini impactnya bla 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 bla. Ya, anak saya juga yang pertama saya ajar itu kejujuran, guys. Kejujuran yang paling utama. Walaupun jujur itu pahit ya harus jujur ya. Karena kita tidak akan bisa menjadi apapun kalau kita tidak jujur, nggak bisa. Kemudian kita nggak punya nilai tawar, guys. Kita nggak punya nilai tawar. Sehingga kita tidak maju ya. Jadi saya tahu pola pikir dari Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo itu gencar-gencar yang namanya ya menggalakkan yang namanya MBG? Kenapa? Karena Pak Prabowo itu berpikir kalau misalnya masyarakat Indonesia itu bergizi gitu ya makanannya, anak SD misalnya atau SMP, SMA dan sebagainya, maka mereka akan semakin cerdas atau semakin pintar. Itu tujuan dari Pak Prabowo ya. Tapi yang jadi permasalahan itu ya pengelolanya nggak becus, nggak bener gitu pengelolanya. Bahkan guru juga banyak tuh mengeluh ya, guru yang ada di Konoha. Kita nggak mau jadi babunya MBG gitu ya, menyajikan MBG dan lain sebagainya. Kita nggak bisa jadi babunya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan ya, anak-anak muda ya. Kita harus kritis ya. Kita sebagai kaum intelektual itu harus berpikir rasional. Kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap tokoh politik tertentu misalnya ya. Terlalu fanatik pada Pak Prabowo, terlalu fanatik pada Pak Jokowi, terlalu fanatik pada Pak Ahok, terlalu fanatik terhadap Pak Anies ya, terlalu fanatik terhadap pemimpin yang lainnya. Jangan seperti itu ya. Karena setiap pemimpin itu ada posisi dia salah, ada posisi benar ya. Menurut saya orang yang fanatik itu ya, orang yang fanatik berlebihan itu nggak terhadap agama juga ya, tapi terhadap pemimpin juga. Menurut saya pribadi itu adalah orang yang kelainan mental ya, saya melihatnya. Bahkan menurut data dari ya .com, menurut data dari halo.com, salah satu ciri daripada orang yang kelainan jiwa itu adalah fanatik berlebihan. Itu artinya di Konoha itu banyak orang yang fanatik berlebihan, terutama dalam beragama dan lain sebagainya. Itu artinya ya kita itu sudah banyak yang ODGJ ya sebenarnya. Hanya tidak ditunjukin aja, hanya berpakaian rapi ya, kemudian menggunakan ponsel dan lain sebagainya. Ya, jadi rata-rata warga Konoha itu sudah banyak yang kelainan sebenarnya. Karena apa? Karena kita terlalu fanatik berlebihan gitu. Kita nggak boleh terlalu fanatik berlebihan, guys ya, terhadap apapun itu. Pak Prabowo juga dalam hal ini, Pak Prabowo fanatik terhadap kebijakannya, walaupun kebijakannya gagal gitu. Apa susahnya sih ngakuin gitu ya? Mohon maaf rakyat Indonesia, saya gagal ya menggalakkan yang namanya MBG. Saya harus ganti program ini jadi apa? Jadi kasih duit tunai kepada orang tua siswa. Ya apa salahnya ya kan? Apa salahnya? Apa soalnya tuh ya? Cuman ya saya melihatnya ya, ada banyak warga Konoha atau netizen Konoha itu yang berburuk sangka ya. Kalau misalnya nih ada yang namanya keracunan, oh yang salah nih Anies nih ya. Oh yang salah nih, oh, ini nih lawan politiknya. Oh yang salah nih Ganjar dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut saya pribadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan karena kita terlalu fanatik berlebihan, kita tidak mau ya dikritik ya pemuka agama ataupun pejabat-pejabatnya ya.
pejabat itu harus bisa dikritik. Negara demokrasi itu harus bisa dikritik asal jangan main fisik ya. Sebenarnya kalau boleh jujur kita belum siap jadi negara demokrasi ya. Belum siap. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk video untuk mengganti demokrasi dengan khilafah, bukan seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan kita tidak siap dengan demokrasi. Kita tidak mengerti demokrasi. Orang yang mengerti demokrasi itu adalah orang-orang yang SDM-nya sudah tinggi seperti orang-orang Amerika, orang Prancis, orang Eropa dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka kompeten, mereka SDM-nya tinggi, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mudah diprovokasi. Ya bisa aja pemerintah Konoha itu menyewa buzzer gitu untuk apa? Untuk memprovokasi ya. Biar apa? Biar kebijakan-kebijakannya itu tidak dikritik oleh pemerintah gitu. Jadi kita sengaja dibentur-benturkan. Biar apa? Biar mereka, para pejabat di atas itu korupsi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya MBG, salam rasional.